Gautama sebagai orang Jepara kecewa nggak orang terkenal mebel itu tuh dari Solo? Kok bisa? Oh iya kan, bukan dari Jepara gitu sosok. Oh ini orang mebel tadinya nih, malah orang Solo nih. Gimana cara jawabnya? Kalau segini, tapi meja segini yang meja makan 4 orang. Meja makan 4 orang. Itu kalau yang full jati, full ukiran gitu bisa belasan. Oh, iya nggak jadilah ya, nggak jadilah ya. IKEA sih udah. Kami kan Pengaruh stand upmu itu dari mana? Hari-harimu tuh kau lihat itu, lihat orang lain, gus. lihat mertua aku ngejok. Lah iya benar. Mertuanya bikin jok. lihat mertuanya ngejok. Duduk lah lucu. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Duh, capek kali syuting. Capek sekali nih. Gila. Waduh, pakai sling berantem sama Iko Uwais, Yayan Ruhian. Sebenarnya ada 2 kemungkinan nih. Ada 2 kemungkinan. Apa? Emang mau cerita habis syuting film, atau mau masuk built-in. Aduh, masuk. capek banget nih. Aduh, badan gak enak. Harusnya kali ya. Iya. Akhirnya yang nge-built-in tukang kusuk, mau kok? Boleh tahu? Pakai Pak Rahmat gitu. Di agak lain boleh ya kalau ada mau built-in perorangan? UMKM. Perorangan. Orang aja nyumbang 1 episode. Kalian promoin aku ya gitu. Iya, boleh. Antara si tukang kusuknya kaya atau kita rate-nya murah. Nggak apa-apa. Tapi kalau perorangan kita ada harga khusus kayak. Harga khusus. Barter 25.000. Kalau tukang kusuk barter kusuk. Jadi selama kita syuting satu-satu dipijet, satu dipijet di sini, di tempat. Langsung pas Di sini take, iya, jadi ada bintang tamu, ada yang tidur di sini. Jangan lupa, pakai minyak. 11 November. Allah, bisa ditinggal. Enggak masuk di akal soalnya. Ditinggal. Jogja 25 November di Hall UNY. FBSB UNY. Batam 2 Desember di Hotel Haris di dekat alun-alun. Kalian semua tunjuk nggak nampak jadinya. Dan yang terakhir Bandung. Nanti editor 9 bikin Desember. di bawah. Iya. Jadi pas disebut editor bikin. Nanti pas Bandung di sini. Tambah kerjaanmu kan. Pas Bandung di sini, Jogja di situ. Enggak harus. Di bawah aja semua. Tapi yang tadi boleh loh ya, built-in perorangan. Boleh. Kita nggak Ntar kasih akun Instagramnya kita promoin. Iya. Silakan follow. Iya, boleh. Iya. Ada harga khusus saja. Iya, untuk silakan perorangan. follow. Iya, Dia ini gitu. Ini adalah Mau promo perorangan, Mas. silakan masuk, Mas. Monggo, Mas. Apa iki? Koncoku iki. Koncomu, tekan di. Kursi. Tekan. Parah. Oh, tekan Jepara. Dari temenku. Duduk, Mas. Jago. Di sini tuh yang biasanya. Maaf, udah lama nggak syuting. Iki kue opo Kak? Iki kue. Piye kabare? Saya. Padahal dia berharapnya api gitu ya. Oh, ternyata saya. Saya itu lebih halus. Jadi kayak ngomong sama Kalau orang. Jawanya dia kan halus. Ya, Jawa halus. Beda dengan saya podo-podo sami sareng. Enggak ada sami sareng. Oh, enggak ada. Itu Jogja ya. Samisar. Sami-sami. Urip iku urup. Ya, tiba-tiba. Pak Pomo. Tiba-tiba nih anak Pak Pomo nih. Karena itu kan aku nggak ada dialog Jawa ya, Ben. Pak Pomo semua yang Jawa ya. Ada kau. Opo, Pak? Artinya no. Artinya apa, Pak? Dia jadi orang Jawa ya. Artinya no. Artinya apa, Pak? Pasukan bermarga ini lah. Gautama Sindu. Tapi pertama kali waktu aku dengar nama dia Gautama Sindu, aku kira dia orang Buddha atau Hindu loh. Iya, kukira orang Bali. Tapi kalian tahu kan nama Sindunya kan? Enggak. Nggak tahu. Ceritain, Sin. Apa? Sindu itu karena aku dulu kerja di percetakan lama kan. Jadi Sindu itu sinar dunia. Iya, Om. Sinar dunia, Bang. Iya. Sidu dong. Sindu. Orang dulu bilang Sindu, Iya, sinar dunia. Sinar dunia. Tapi itu bukan nama asli dong. Apanya? Sindu. Asli. Gak usah ditelepon, yang punya Sindu. Barni, anak buahmu ada nih. Gak usah ditelepon. Orang sinar dunia gak usah ditelepon. Oh, kenal dia. Dia kan. Bener nggak Bernie?
Siapa? Berniadi Halim. Nggak tahu aku. Oh, bukan berarti. Bukan teman-teman dia. Dia kan percetakan daerah, jadi ngapain atas-atas. Lah katanya kerja di Sinar Dunia. Percetakan. Aku punya percetakan. Heeh. Nah, nama aku Sindu. Oh, Sindu itu Sinar Dunia berarti. Oh, berarti nyaplok nama. Oh, bukan kamu kerja di Sinar Dunia. Bukan. Oh, walah. Tapi itu nama Apa sih Mas? Apa sih Mas? Kukira dia kerja di Tadi kan dari penjelasannya tuh aku kan lama di percetakan Iya. katanya. lapar, bro. Sinar Dunia kan bukan percetakan dia. Udah lapar semua. Pabrik kertas. Iya. Oh iya pabrik kertas. Tapi percetakan juga nyetak kertas. Gautama Sindu, runner up Suci 1X guys. Yo. Suci X. Suci X. 10 ya. Iya, 1X tuh Ali. Dikalahkan nama ini. Belalang sembah. Belalang sembah. 2022 berarti itu ya? Iya, tahun Iya, kemarin. 2022. Suci X sudah. Oke, makasih. Makasih ya. Makasih ya. Dengan tamu selanjutnya. Tapi kan itu kan tadi Sindu. Kalau Gautamanya beneran ada faktor dari Buddha atau Enggak, itu nama sebenarnya bukan nama pemberian dari orang tua. lah. Ini gimana sih? Ya, ngasih nama anak tuh kayaknya Sembarangan. Harusnya ini ya, sakral ya ngasih Iya. nama anak ke momen sekali seumur hidup ini. Nah, katanya pernah diceritain sama bapak itu nama titipannya Pak D. Pak D ini adalah abangnya Bapak. Pak D ya? Iya. Abangnya Bapak. Titipan Pak D. Berarti Pak D mu harusnya mau pakai nama Gautama dititip dulu nanti diambil lagi. Iya. Akhirnya Bukan gitu. sendal, bukan Jadi sendal. gimana sih ini? Bukan. Bagaimana Pak Demo lebih besar sahamnya? Kok bisa mempengaruhi bapakmu gitu? Iya, Pak Demo yang nekel biaya lahirannya apa gimana? Rumah sakit. Jangan curhat. Sering sering dibantu bapakku dulu. Oh. Jadi kayaknya punya utang budi atau gimana dia usul nama ini terus Diiyain sama bapak. Masnya kemana nih? Sini Mas Bebas ya. Kalau ada yang lebih gede urusannya, nggak apa-apa tinggalin aja. Apa-apa. Nah, itu. saya kayak nggak dihargai jelasin. Bukan. Nggak. Semua bintang tamu gitu. Oh gitu ya. Semua bintang tamu gitu. Ini bentar lagi aku cabut nih. Gautama. Kayak Sindu itu apa? Enggak usah. Jadi titipan Pak Demo. Iya. Karena sering bantu, bapakmu nggak enak nolak. Mungkin iya. Kalau kalian Memang pernah Jawa sekali ya. nggak enak. Kalian pernah diceritain ini nggak? Orang tamu pernah punya nama alternatif gitu? Aku ada. Ada kan biasanya kan? Aku ada. dulu namaku awalnya Ari Mugabe, bahasa Bata, artinya harimu jadi gitu. Hari-harimu tuh Harimau. berhasil gitu, Ari Mugabe. besar. Harimu gabe, harimu jadi. Harimu Gabe itu giga, apa sih? gigabyte. Berhasil. Bukan, GB Gabe itu bukan. GB. Itu GB. Nah, Berhasil terus gitu. Kenapa nggak jadi? Nah, katanya bapakku nggak suka, itu dari mamaku. Jadi, udahlah aku aja yang ngasih nama gitu. Nah, kalau Gautama? Kalau dulu bapak pengennya Bagus Katon Bagaskara. Bagus Katon. Bagus Katon Bagaskara. Nah, Iya. mama nggak suka. Katon Bagaskaranya nggak suka. Wah, plak ketipu artis gitu. Iya. Datang gitu Mama Pak. sukanya Edi Yunus. Nggak suka Arif Didu. Mirip loh. Arif Didu sama Didu. Katon Bagaskara. Nggak mirip ya? Ya udah tahu banget. Ben. Ya Allah. Kok perasaanku mirip ya? Nah itu terus abis itu pakai dari nama Pak D sampai sekarang di kayak pemberian dari Pak D. Jadi Sebatas gitu aja. Dua Iya. suku kata itu aja Gautama Sindu udah. Pertama Sindu Mahesa. Oh ada Mahesa. Ada Kayak Mahesanya. itu ya? Mahesa pun kayak nama Bali ya? Penama-namaan Sansekerta gitu kan? Ya Jauh, Mahesa jauh kan gitu. kayaknya karena julukan Mahesa itu dari artinya apa sih? Yang Mahesa satu. bukan? Mahesa Jenar tuh kan Semarang. Semarang. PSIS Semarang. Kalau Mahesa itu apa artinya Mahesa? Mahesa itu kerbau. Oh kerbau. Mahesa. Oh, terkait Hindu juga kan? Hindu apa Buddha ya? Kalau Gautamanya Buddha loh. Sapi ya yang terkait Iya, Iya, sapi India, Hindu. ya. Oh, jadi Gautama Sindu Mahesa. Sindu Mahesa. Keren namanya. Keren. Gagah namanya. Iya. Keren banget. Cuman gagal kayaknya orangnya begini. Enggak. Tapi Gautama, kau tuh anak keberapa Gautama? Anak pertama Dari 3. Jadi sekeluargaku gay semua. Gautama. Gautama.
nama depannya. Bukan. Ya iya. Sempat khawatir setahun kan menikah ya. Iya. Loh, kan banyak Ben. Yang menikah. Iya. Ya orang menikah ya semua menikah. Enggak semua. Enggak semua. Banyak tapi. Awalannya huruf G. Awalan namanya huruf G. Aku Gautama. Anak pertama Gautama. Adikku perempuan Galuh. Galuh. Yang terakhir Ganang. Sumpah nggak kayak orang Jawa ya namanya. Tapi ada keturunan Hindu atau keluarga Buddha, gitu. dari nenek moyang gitu. Sama sekali. Nggak ada. Atau keluargamu pengen Buddha sebenarnya. Biar kami kenalin nama Bante, kami punya kenalan. Gitu. Soalnya tengok ya, Gautama, yang kedua Galuh, kan? Iya. Yang ketiga Ganang. Nah, di antara 3 nama itu, yang mana yang berhasil ada Katon Bagaskaranya nggak ada? Ganang juga nggak ada. Nggak berusaha bapakmu ya? Nggak berusaha. Udah dilupain aja. Ya. Sama Gading Gisel Gempi saudaraan kan? Iya. Saking lamanya kita nggak syuting, ini datang biasanya kan ada yang ngambil. Ini udah nggak ada insting itu ya, saking Kan lama. biasa ada PU. Ben, mobil tuh Ben, sini Ben. Mobil ini. Mobil Arthur ketinggalan. Wah, mobil Arthur Dia ketinggalan. kesini sendirian Arthur. Enggak lah, Naik sama. mobil ini. Iya. Oke. Enggak usah dicek. Ini pertanyaan penting di Gautama. Iya. Ini asli nggak nih? Wah. Ini Jepara bukan? Iya. Ini Jepara bukan? Iya, tapi sambungan ini. Ini maksudnya bukan yang jati Bukan dari utuh. satu Ya, jati jati utuh. gitu Ya, ya? yang Iyalah mesti sambungan ya, ini sambung-sambungan. tapi yang mahal tuh yang nggak sambungan, Bang. Jadi Iya, maksudnya ini kan mesti sambungan. Ada meja yang benar-benar satu pohon aja gitu. Iya, itu kalau ini berapa tahun? Udah berapa tahun? Nggak tahu. Setahun lah ya. Nanti kita lihat 20 tahun lagi kalau masih Wah, ini, lama berarti banget jati. kita ya. Kalau masih awet berarti jati bagus. Kau jangan ganti nomor ya, nanti 20 tahun kan. Dan 20 tahun lagi itu cara pembuktiannya hanya itu. Kalau sebenarnya kalau orang yang tahu dari seratnya tuh tahu ini apa nggak ngerti serat jati itu bedanya apa. Karena harus expert di perkayuan gitu. Ya memang ada sih kadang-kadang meja makan atau meja rumah orang yang dari satu kelihatan itu dari satu pohon ya. Yang set gitu, tapi ya itu selebar itu. Iya. Itu yang bisa sampai puluhan ratusan juta Dan gitu. di kilat-kilat gitu kan itu. Itu di pernis. Pernis. Itu Kalau Di pelitur. Pelitur, kalau pernis cat mas. Ya pelitur. telur anjing diginiin pun kilat itu. Di momen apa sih kok? Mencet telur anjing itu di momen apa sih? Iya ya. Di Jepara itu jumlah orang yang membuat Memproduksi kayu, mebel. istilahnya ya. Iya, Itu mebel. kayak di gang rumahmu itu banyak banget emang sebenarnya. Ini per daerah tuh punya sentra sendiri-sendiri, Bang. Oh. Jadi ada satu daerah yang terkenal dia orang-orangnya jago jago pelitur. Oke. Ada yang jago motong-motong kayu bobok namanya. Oke. Bobo. Mungkin ada juga. Ya, ada yang tukang ukirnya sendiri. Oh, jadi kayak beda-beda divisi gitu. Betul, ya. Tapi itu satu kesatuan dari kerajinan tangan si kursi ini. Iya, jadi misal biasanya orang yang punya usaha itu dia tahu kalau biasanya punya kayu mentahan, ini mau diapain, mau dibawa kemana-mana dulu gitu. Jadi pengrajinnya beda-beda. Oh, Dan enggak satu tempat beres langsung jadi. Dia jago pelitur, dia jago ada ngalusin. itu yang misal punya perusahaan yang gede. Yang udah gede gitu itu ya. dikerjain Kalau yang gitu. rumahan masih Ya, yang biasanya ada sentra meja ya dia bikin meja aja. Sentra lemari dia bikin lemari aja. Sehari-hari bikin lemari doang gitu. Kalau pindah tuh yang agak susah. Dari Nggak sentra makan lemari. mereka? Makan maksudnya. Oh. Dari sentral lemari dia pindah ke sentra kursi. Wah, Kenapa itu biasa ada perpindahan itu? kan kagok dia bisa bikin lemari kan? Dia nggak maksudnya kenapa dia kok bisa-bisanya pindah, kenapa nggak lemari terus? Ya siapa tahu dapat istri orang sana atau gimana. Biasanya kan sering gitu. Kayak merantau ya jadinya ya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya. Aku biasanya meja. Iya, dapat pesanan Pernikahan kursi. ini nih mengubahku. Jadi kursi. Dapat pesanan kursi yang dibikin lemari lagi. Karena Kalau dari keluarga kecil utama, Ada nggak yang bisnis beginian? Kalau dari aku sendiri dari kecil nggak tertarik furniture sebenarnya. kok iso? Bapak yang dulu pernah kerja di Mebel. permebelan ya. Bahkan ketemu sama ibuku. Kan ibuku orang Jakarta. Oh iya. Dia orang Betawi asli. Oh iya. Ketemu ke sini tuh waktu sekolah perkayuan. Oh, bapak sekolah perkayuan. Ke Jakarta terus ketemu sama ibu. Sekolah perkayuan itu gimana maksudnya? S1, SPK jadi gelarnya. Enggak. Sarjana Perkayuan. perkayuan. Baru dengar. Iya, aku tuh Sekolah baru perkayuan. tahu juga
ada bongkar-bongkar rumah, ternyata ada ijazahnya bapakku pernah sekolah perkayuan di Jakarta. Nama sekolahnya nggak tahu. Sekolah sama Lupa. kayu ya? Iya, Kayak mana sekelas Pinocchio semua gitu. Sama si gale-gale. Sama Bene. Sama Bene. Loh, kok nggak tahu Bene ini kayu sebenarnya? Oh iya. Caket toh? Jati kan? Ini jati asli, soalnya udah lebih dari 20 tahun kan. Mahoni sih. Mau nih. Cuman dia sering di luar, jadi peliturnya udah mulai luntur. Sering di luar. Ini ukiran Jepara? Apa? Gautama? Nggak tahu ya. Kalau Jepara tuh ada Apa khasnya? Ada khasnya nggak? Burung ya, burung itu yang patok burung. bukan Kuncung burung. ada buah apa sih? Aduh, tiba-tiba lupa namanya. Jadi ada kalau motif ukiran tuh per daerah biasanya beda-beda. Kalau yang kayak Beda-beda. Cirebon kan yang mega mendung itu kan, yang Kayak batik Megamendung. Iya, iya. Oke. yang awan itu kan. Ya. Nah, kalau Jepara tuh ada khas buah apanya gitu lupa aku. Ukiran Itulah motifnya. khasnya. Iya. Iya, Oh, gitu. Tapi di sana tuh kenapa sih bisa sampai dibilang apa Kota mebel. Iya kota Pusat. memang sebanyak itu gitu. Iya, dulu pernah jaya-jayanya ya memang hampir semua itu bertumpu ke mebel perekonomian Jepara. Oh, waktu dulu jaya-jaya sekarang? Emang? Sekarang lagi sepi. Serius Kak tuh? Gautama? Hah? Kenapa? Karena IKEA itu. Oh. Tapi Gautama sebagai orang Jepara, Iya, iya. Pelan tadi ngomong. Ini nggak enak. Siapa tahu kalian ada yang kerja sama IKEA. Nggak ada. Berarti ya, karena adanya IKEA, Informa, Gitu-gitu. gitu-gitulah ya. tapi Gautama sebagai orang Jepara kecewa nggak orang terkenal mebel itu tuh dari Solo? Kok bisa? Oh, Iya kan, bukan dari Jepara gitu, sosok. Oh ini orang mebel tadinya nih, malah orang Solo nih. gimana cara jawabnya? Ya, itu kan orang Jeparanya belum mau ada yang jadi presiden. Gimana dong? Anak tukang kayu mah banyak di Jepara. Cuman yang berkeinginan untuk menguasai Indonesia kan nggak ada. Berarti kok setara Gibran, makanya sang Oh gitu-gitu iya, ya? anak tukang Kayu, mebel. Iya. iya, mebel. Bapak berarti nggak punya sendiri di rumah ya? Bapak kerja di produksian orang? Ya ikut sama orang. Di Jepara sekarang lagi banyak ini investor asing. Jadi yang punya perusahaan mebel tuh kebanyakan malah orang asing. Oh gitu. India. Ekspor berarti Iya semuanya mainnya sekarang. ekspor. Jadi orang India ke Jepara, misal terus dia bikin perusahaan franchise Jepara sendiri, diekspor lagi ke India sendiri. Jadi di sini belinya bahan mentah atau sudah jadi dan tinggal kirim? Udah jadi di sana. Keren ya. Oke dong berarti. Bagus, kualitasnya ekspor Jepara tuh mebelnya. Nanti dari Jadi India- ngirimnya tuh ngirim kursi sudah jadi, meja sudah jadi. Iya, kontaineran. Kalau misal yang besar biasanya mereka akan dikirim per bagian. Jadi aku pernah punya temen, dia dikirim ke Maldives Oke. buat masang gazebo doang. Jadi ada orang pesen gazebo ke Maldives. Nah, Pesanannya dari Jepara nih? Dari Jepara dikirim gazebonya, tapi seorang-orangnya soalnya Orang Maldives nggak ada yang bisa masang nih. nggak ada yang bisa Nggak ada masang yang gazebo. ngerti. Iya, nggak ada yang ngerti. Yang tahu ya aja. Dia kayak liburan aja di Maldives, padahal Di cuma Maldives masang loh. gazebo. Anjir. Itu ada gitu. ada ini ya, ada berbagai kemungkinan ya, maksudnya saking bagusnya kita di Jepara atau emang kita masih boleh aja ngobrak-ngabrik kayunya ya. Kali ya. Bahan kayu kita Kali masih ya. banyak banget Iya, gitu. masih banyak. Iya. Nanti dari sana dijual lagi ke Indonesia ya kan? Nah, yang Orang itulah Indonesia yang banyak. jalan-jalan ke sana lihat pameran expo beli gitu. Nggak tahu itu buatan Jepara ya? Iya. Padahal ada ciri-cirinya. Kalau IKEA kan ada IKEA-nya. Kalau buatan Jepara kecil tulisnya Ikio. Ikio. Ada. Ikio. Udah ada di bawah kita cari ya. Cari aja, biasanya ada. Ikio. Iya. Gautama. Ape. Bagus, sempat ya masukin materi lama ya. Tapi berarti sampai saat ini Jepara itu masih putaran ekonominya masih dari mebel itu? Atau udah bergeser sekarang? Sekarang kayaknya sudah banyak anak mudanya yang kerjanya di pabrik. Di pabrik. Pabrik garment sekarang udah lumayan banyak. Atau misalnya gini, kayak misalnya banyak anak muda di daerah-daerah dataran tinggi Bandung tuh, dia juga meneruskan usaha orang tuanya, tapi dia sesuaikan dengan pasar digital sekarang. Jadi jualannya pakai digital Betul, gitu-gitu. ya. Kalau yang teman-teman seumuranku yang punya usaha mebel biasanya dia cuma modal foto, Bang. Oh. Dia posting Upload aja, gitu, posting nanti ada aja. order baru dikerjain. Iya, dia tahu untuk pesanan ini pesennya di mana dia tahu.
Bahkan berarti udah nggak ngerjain ya? Udah nggak ngerjain, dia tahu. Oh, jadi agent. Jadi agent lah kesannya ya? Ya maksudnya, tapi kan dia ngawal dari prosesnya, Iya. awalnya gimana, kualitasnya kan dia yang jaga. Jadi dia punya Mau meja makan nih gitu. katalog Iya, gitu. punya katalog. Nanti kalau yang pesan ini, pesan apa yang ngerjain Pak ini. Ya, Iya, sentra ini dia tahu. Dia agent ambil fee aja dia berarti ya. Ya, markup. Iya, markup. Kalau kemarin kita beli Nggak markup dong, ya kan? Ya, namanya juga usaha. agent fee. Iya, bukan ambil tuan markup. juga. Kalau misalnya dia anak-anak muda nih, misalnya kayak Bene nih kan baru pindah rumah, mau punya meja makan, tapi yang bentuknya artistik gitulah gitu. Banyak di Jepara Nah, bisa. itu kisaran range harga berapa memang biasanya? Yang asli, yang benar-benar asli jati gitu. Tinggal ukurannya, Pak. Kalau segini, tapi Meja tinggi. segini yang Meja makan 4 orang. Bisa makan 4 orang. Itu kalau yang full jati, full ukiran gitu bisa belasan. Oh, iya nggak jadilah ya, nggak jadilah ya. IKEA sih udah. Tapi kan Bener sih. awetnya, Pak. Tapi Awet, udah pasti terus ada ukiran. Ukirannya itu. Makanya jadinya diekspor karena anak-anak muda Indonesia nggak sanggup beli. Iya sih. Enggak gini, kalau polosan kalian bisa nggak sih makan tanpa gini-gini gitu? Biasanya kan gini-gini enak. Kalau Oh ini bikin makanan enak ya? enggak maksudnya Walaupun cuma nasi nggak ada lauk memang enak. enggak, tangan tuh kayak nggak bisa diem kalau ada ukiran. Ini tuh ukiran-ukiran ini hanya berfungsi kalau kita lagi dimarahin. Kita lagi dimarahin, nah baru ada kegiatan nih. Iya maaf gitu, baru kita ada kegiatan nih. Tangannya bentuk pola apa ngikutin ya. Ada aja yang dikutek-kutek tuh di sini. Kok bisa belasan buat makan meja makan ukuran 4 orang? Itu meja tok apa sama kursi? Set biasanya sama kursi. Oh udah set. Aku dalam hati Gautama kan, aku kan punya karir, aku kan punya stand up, aku Ditanya jual. ditanya Kok dari kayu. tadi cuman soal kayu-kayu. Tapi kita kan penasaran, Ben. Iya, tapi jujur. Kita nggak pernah Kenapa seorang anak Jepara bisa-bisanya nggak ke arah itu. kayu malah ke komedi. Iya, stand up. Iya kan kayak gitu tuh menarik. Maksudnya kan ya kita juga nggak punya kawan yang ahli kayu gitu-gitu. Karena memang dulu tuh aku kan kalau misalnya di Oh, bapakmu kan kayu. bapak kan mebel. Nah, orang tuh Bukan kalau- orang. Oh, bukan, maksudnya bapaknya mebel. Bapakku jok. Jok mobil. Makanya anaknya jadi stand up kan bapaknya Oh, jok. jok. Betul. Karena dulu kalau misalnya Oh, jok, betul. orang kaya, misalnya kursinya ada ukirannya tuh, Iya. orang Binjai kami bilangnya tuh Jepara tuh kursinya. Iya. Nah, aku nggak tahu kalau Jepara itu Daerah. memang daerah dibikin di sana gitu. Oh itu mah Makau yang bodoh. Iya. Bukan, maksudnya tipe yang ukirannya gitu. Itu kira namanya Jepara gitu. Oh kayak ini, ini Jepara nih jenisnya. Iya, Ya, gitu. itu tadi yang dibilang ciri khasnya itu adalah kayak buah-buahan yang dibikin jadi ukiran. Iya. Dan sejenis ulir buah gitu, ulir. Iya. Dan kursi kan berat-berat semua kan. Kalau gini kan. Bapakku tuh kan gantiin ini kerjanya. Mebel juga. Gautama. Gantiin busanya. Ganti- Dia lebih ke bapaknya ke reparasi. Reparasi. Oh, ya. iya. Jadi kalau kami anak-anak kalau udah dapat kursi kayak gini paling males. Kenapa? Ngangkat ini susah. Oh, Ngerompalin ininya susah. Iya. Terus ada manik-manik itu yang dipaku-paku di sini tuh ujung-ujung gitu biasanya Betul, tuh. iya. Dan itu susah kali ngerjainnya. Itu daerah ini kok, daerah tempat tinggalnya mertuaku. Itu spesialis sentra jok. Oh. Iya. Keren ya. Jadi keren ya. iya, Keren ya. tiap hari jedap. Nah iya benar. Ya, ini kan Paku tembak. Gan itu kan. Jadi Mertuamu datang ke itu usahanya. Iya, mertuaku dulu. jadi ada datang ke Jepara tuh ada distrik-distriknya pasti. Iya. Oh ini, bawa Pelitur, ini tempat Pelitur. Iya. Gitu. Komplit. Per kecamatan berarti. Per desa. Oh, per desa. Pengaruh stand upmu itu dari mana? Hari-harimu tuh kau lihat Pelitur, lihat orang lain. Hush. Lihat mertuaku ngejok. Lah iya benar. Benar bikin jok. Melihat mertuanya ngejok. Jedap lah lucu. Tapi waktu mertua mau ngejok tuh kawan-kawannya ketawa nggak? Kalau nggak ketawa jatuhnya ngebom loh. Enggak. Kecepit sih, cetak gitu. Nah, terus pengaruh stand upnya dari mana Gautama? Nonton di YouTube aja. Itu di sela-sela kau apa? Waktu SMK, sekolah sih, sekolah. Jadi kan TKJ aku malah justru. TKJ itu teknik komputer jaringan. Teknik. Sekolahku itu SMK dulu. Jadi sering di lab, jadi sering punya banyak waktu buat main komputer, nonton YouTube Nonton gitu. YouTube. Akhirnya ketemu videonya Bang Radit. Aduh, lagi-lagi. Lagi-lagi. Comedy Cafe. Ya. Comedy Cafe. Lama yang gitu. Iya, Ya. udah lama banget tuh berarti. Ya, 2012 berarti. Kamu lihatnya 2012. Iya. Itu waktu rame-rame di YouTube kan. Habis itu Iya.
Abis itu terus aku tahu ada Suci 3. Babe. Iya, Bang Viko. 2013. Bang Viko. Aku nonton Bang Viko mulai Suci 3 itu. Betul, ya itu. Terus akhirnya ngikutin terus. Baru tahu di Jepara ada komunitasnya 2015 gabung akhirnya. Oh. Udah kuliah? Enggak kuliah. Enggak kuliah, tapi berarti apa kegiatan? Langsung kerja. Langsung kerja sebagai percetakan. Iya. Percetakan itu tadi. Bagai Punyamu sendiri kan? Ikut orang. Oh, itu Pegawai. IO. Apa itu? Ikut orang. ikut orang. ikut orang. IO. Ikut orang. Kira event organizer. Bukan E sama O, bukan IO. Beda emang kalau yang naik daun ya. Iya. Komedian naik daun. Makanya hijau tuh kursinya tuh. Naik daun. Naik daun. Berarti Sindu tadi adalah usaha orang tua, bukan? Sinar Dunia tadi apa tuh, dari mana? Gak nyimak. Lupa. Jadi materi aja. Jadi namaku Sindu. Ternyata pas kerjaan Pernah kerja di percetakan. Ya, aku jadiin jokes aja namaku Sindu itu Sinar Dunia gitu. Tapi sebenarnya Sindu. Kira betulan ada urus. Ya masa diarahin langsung kamu percetakan gitu sama orang tua Sindu. Di padeku Sindu apa ya, Sinar Dunia masa gitu. Jadi apa? Jadi asli Sindu Nggak itu tahu. artinya apa? Nggak tahu, belum tahu. Ada orang nggak tahu arti namanya ya. Kalau aku Kau cari tahu, di Google tahu kayak- aku arti namaku. Bene bahasa Itali. Oh Good. iya. Well. Kau Indra Gunawan artinya apa? Gundul dan menawan. Awas Itu harusnya buat dia dong. Gak tahu Bapak. Kau ada arti nama? Ada Boris kuat. Kau nggak tahu namamu Oki. Aku nggak ada. Oki Rengga Winata. Winatanya itu kan dari ayah tuh. Winnya tuh menang. Menata kemenangan. Ya Winata. Dia nggak tahu. Aku nggak ada. Bapakku ngasih nama Indra karena abangku punya kawan Indra. Serius. Gunawan itu bapakku yang ngasih. Karena nama bapakku Sahrul. Sarul Gunawan. Jadi Oke, Gunawan ada di nggak aku. utama apa artinya? Kan udah tadi. Kalau Bukan Sindu, sorry. Sindu. Nggak Sindu tahu. kalau aku cari di Google ya, aku cari-cari sendiri kayak artinya kebijaksanaan. Gitu. Tapi Itu tetap kayak pengaruhnya ada nama pengaruh. dewa bukan? Dewa Sindu enggak ya? Siwa. Wisnu, Siwa. Digabungin Jangan sama jadi dia. Sindu. Sindu Siwa. tapi Sindu kayak kata yang familiar ya. Kalau nama dewa tuh sama Dani, Once. Iya, betul. 19 tuh. Siapa aja Ari 19-19 itu? Nggak tadi kakakmu yang pertama sepo jenenge. Bukan kakak, adik, Galuh. Sama Galuh dan Oh dia pertama. Iya. Ganang. Ganang. Anak pertama. Anak pertama. Wih, Yang adik-adikmu nggak ada yang menerusin kerja kayu? Apa kerja kursi? Enggak. Nggak ada. Kayaknya enggak deh. Mereka kemana? Pada kuliah? Yang adikku yang Galuh ini kuliahnya manajemen pemasaran. Oh, marketing. Tapi masarin kayu. masarin kayu. Iya, ternyata baru aku tahu beberapa minggu belakangan dia udah tinggal wisuda kan. Ternyata dia dapat kerjaan itu di kayak jualan kayu balokan gitu. Oh, yang kayu-kayu besar-besar itu ya? Ya, Yang betul. gelondongan ya? Betul ya, kayak sapi. Kalau Ganang? Bukan kayak Itu sapi. gelonggongan. Itu gelonggongan. Kalau si Ganang? Yang Ganang masih kuliah, masih SMA. Oh, Masih SMA. Iya. Dia Oh, minat- Ganang masih SMA? Iya, masih SMA. Minatnya kayak di Jepangan gitulah. wes wibu-wibu. Iya gitu ya. Berarti Seribu, dua ribu. kalau dulu si Galuh Tama waktu masih kecil, Bapak mohon maaf, ekonomi oke, mencukupi pas-pasan. Enggak, makanya dibantu terus sama Pak Deku. Pak De lumayan. Ya, sebelah rumah pas kan. Pak De punya mebel. Enggak, tapi anak-anaknya ya. Anak-anaknya pada banyak yang kerja di mebelan. Oh kerja, tapi nggak punya sendiri? Enggak. Tapi satu pertanyaan gue sama. Oh, enggak ada. Satu pertanyaanku. Di Jepara itu, orang-orangnya pakai kayu Jepara nggak? Di rumahnya. Di rumahnya. Iya. Apa karena Apa dia sayang lah buat mending dijual? Apa dia beli yang dari pasar biasa? Kalau nggak laku dipakai. Oh kalau nggak laku dipakai. Berarti kalau main ke rumah, wah oke, nggak laku berarti. ada orang datang, mah 2 ya nggak laku meja. Jadi kan biasanya ditaruh di teras rumah aja gitu kan. Oh. Iya, jadi misal ada tamu datang ternyata tamunya kebanyakan, ya udah diambil aja kursi yang lagi ditaruh di depan teras ditaruh buat gitu. Kalau ada kawinan di kampungmu, Kawinan terlalu bagus pakai plastik. iya, kalau pakai kayu susah juga natanya. Berat. Orang Jepara ada nggak yang ketahuan beli IKEA?
Jauh bos. Bisa aja Ben. Yang kerja ada. Yang kerja di IKEA ada. Iya. Orang Jepara kerja di IKEA. Iya, saudaraku jadi kasir membelot ya. Pas lebaran gak usah disalam tuh. Pembelot. Tapi bagaimanapun ya, banyak loh namanya orang-orang kita Indonesia. Ada ke IKEA, motok doang. Ya. Iya. Motok, cekrek, abis itu bikinnya di tempat lain. Serius? Iya. Jadi ngambil modelnya. Nyuri desain. Ada desain. Ya orang itu nyuri itu. Di Jepara sekarang banyak nggak yang kerjaan kayak gitu? Nih bikin kayak begini. Ya, kebanyakan referensinya sekarang gitu, minimalis, estetik. Kan di rumah berarti banyak dong kayu-kayu yang bekas nggak kepake. Ada yang ya kayak apa tangga bukan tangga apa sih pilar-pilar tangga itu. Hah? Pernah nggak kamu dimarahin tapi digebuk pakai kayu? Limbah kan banyak di Jepara kan. Kalau nggak jadi sebuah di recycle lagi jadi furniture ya jadi limbah aja ya banyak. Lebih gampang bapakku kalau nyari alat gitulah. Jadi kalau ada di sini gampang. Banyak. Berserakan. Nah, jadi kalau emosi sesuatu ada aja pasti ya. Ada ringan. Pernah kena apa Gautama? Kayu-kayu aja. Jadi Kayu-kayu aja. Kayunya jati. Kayunya jati lo keras. ini apa biasanya kan kayu pada lepas giniannya kan. Handle Apa kursi handle tangannya jadi. Berarti kalau kau dipukul bapakmu ada motif ya di sini. Ukiran Jepara. Iya, motif Dipukul tetap ditengok orang. Wah, Jepara. Ya karena kan mau nggak mau kan dia anak pertama cowok. Nggak mungkin lembek-lembek dong didikannya. Jepara. Iya kalau kan biasa orang tua Sumatera Utara kayak Batak-Batak tuh ya kalau nggak tali Gesper. pinggang, Oh, iya. ya kemoceng, ya apa semua. Ini sering juga batang singkong. Daun singkong. Ini kayu singkong. kayu ubi. Kayu ubi. Berarti bapakmu ke ladang dulu. Enggak, samping rumahku emang ladang singkong. Nyabut ubi Aduh, dulu. saya ini nih. Dibersihin Mau marah ubinya. harus nyabut singkong dulu. Nyabut ubi dulu di Ubi bawahnya dibersihin dulu. Enggak mas, langsung dipatahin aja lah. Dalam hati Gautama tadi udah sempat loh nanya abis SMA SMA, gimana. iya. Oh ini udah balik lagi ke kayu. Balik lagi ke Penasaran sama Jepara. Karena kayu. menarik kan. Masih penasaran sama kayu. Masih banyak waktu Untung kita samping ngobrol-ngobrol rumahku stand pohon up. mangga ya. Jadi bapakku nggak pernah mukul. Kenapa? Malah Aku nyilahkan aja ya. diangkat dibuang. Enggak, kalau mukul dipersilahkan malah. Mangga. Mangga mukul aja, mangga. Jadi Bapak tebak-tebakan. kerjalah di percetakan. Kerja di percetakan. Berapa tahun tuh? 7. Panjang. Maju betah juga. Mau nggak mau atau memang betah, happy jalan ini? Fleksibel aja. Jadi ketika kerja di situ ternyata aku juga bisa buka juga di rumah sendiri. Buka percetakan. Iya. Ya Nyata apa sih? digital printing, banner, stiker, brosur gitu-gitu. Partai-partai nonton politik oke dong berarti ya. Iya, kalau ini. Kalau dibayar. Ya dibayar toh. Ada beberapa yang jadi tapi ternyata orangnya yang nggak jadi ya udah dibiarin nggak dibayar ternyata. Udah nyetak nggak diambil gitu Banyak ya. gitu. iya. Partai itu. Tapi dia nggak lolos. Jadinya nggak dibayar. Iya. Modalnya udah Caleg-caleg gitu. Partai apa tuh? Nggak usah disebut. Kalender Mending tuh. nyebut IKEA tadi daripada nyebut itu. Kalender tuh banyak banget biasanya kayak gitu. Kalender ya. Iya. Oh, pada saat itu ada inisiatif juga, bikin sendiri juga bisa gitu. Iya, bikin. Jadi cuma nerima orderan aku kerjain di kantor sendiri tetepan. Oh, alat tetap orderannya kantor. ke kantor. Orderan, iya. Jadi aku dapat klien customer sendiri. Aku brief gini. Wah, terus ini mah aku bukan kerjain. dapat customer sendiri. Ini pembelot tadi. Dia kerja di Kerjanya pakai percetakan. alat kantor. Iya, aku kerjain, aku serahin. Oh ini aku ada kerjaan buat kalian. Nanti aku cuman ambil fee-nya aja gitu. Oh, calo. Iya. Calo nyaloin juga. Nah, yang di rumah tuh bisa buka sendiri di rumah. Pada akhirnya punya alat di rumah. Kalau kecil-kecilan iya, kalau buat stiker-stiker tuh? apa? Oh, stiker. Stiker Rolling kecil Stone bisa, gitu, ya. stiker Rolling Stone, stiker Bismillah yang di kaca-kaca itu. Bukan. Family apa? Happy family. Family apa? Happy family. Lebih ke ini label-label apa snack-snack gitu. Itu kan lumayan, Bang. Oh iya. Kalau Soalnya nyetaknya harus dalam jumlah banyak kan. betul ya. Iya. Kalau dikit rugi karena mesinnya Iya. harus tetap beroperasi banyak kan. Iya. Nah, tapi sudah disambil stand up. Ya, mulai 2015 akhirnya mutus untuk
ikut komunitas stand up di Jepara. Nih. 2015. Nih, 2015. kenapa berani-beraninya memutuskan untuk stand up padahal menurut info yang beredar Gautama ini orangnya introvert, pemalu, Tidak- nggak pede kalau ya, dilihat tidak banyak nongkrong orang, katanya. iya nggak nongkrong. Betul emang si introvert ini. Enggak, cuman capek kalau ketemu orang banyak gitu Bang. Apa ya? Jadi kalau Lah ya introvert berarti. Habis ini berarti tidur nih panjang nih. Ini lumayan banyak ini. Habis gitu Gautama ini ketemu lumayan banyak. biasanya langsung diem aja gitu kayak orang habis kena hipnotis gitu Bang. Katanya kan kok ini baru bangun lagi setelah stand up kemarin kan. Ini terlalu banyak Terlalu orang. lama. Lama kali Orang apa beruang sih? Udah ketemu banyak kali orang soalnya. Ngerasa enak ternyata kalau diperhatiin orang buat cerita gitu Bang. Oh. Waktu pertama kali nyoba open mic itu, enak juga Karena ternyata. ditengokin orang. Iya, Ngerasa didengar kok ya. betul. Berarti open mic pertamanya lucu. Ada yang kena beatnya. Oh. Ingat nggak? Makanya ada perasaan seneng kan? Iya, ada. Ingat yang nggak kena. beat pertamamu stand up? Ada Bang. Coba. Tapi udah tebak-tebakan gitu-gitu belum? Enggak. Oke, ini kita bedah. Dan ini udah sampai akhir. Gak usah dibedah, didengari aja. Bukan, ini kita bedah sampai pada akhirnya dia kok bisa ketemu yang Format. tebak-tebakan. Oh, oke. Tebak-tebakan itu. Ini udah ceritanya bakal stand up aja sampai akhir kok. Kami janji nggak akan kayu lagi. Habis stand upku kayu Bang. Stand up tentang kayu. Apa Gono? Aku tuh sebel sama orang tua kenapa masih banyak yang terlalu percaya sama pengobatan tradisional. Nah. Kayak misal daun sirih. Itu kan apa namanya? Mimisan. Identiknya buat membersihkan daerah kewanitaan. Oh Iya, iya. daun sirih. Iya. Nah, kemarin adekku mimisan. Dikasih sama orang tuaku daun sirih. Ya, alhamdulillah adekku sekarang hidungnya keset, wangi, disayang suami. Lucu. Nah, itu lucu. Lucu ya. Untuk beat pertama lucu. 2015 lucu tuh. Itu andalan itu. Sayang suami. Akhirnya itu adekku kesan bersih disayang sama Padahal belum nikah. Oh itu beat yang kena tuh ya. Iya. Jadinya seneng ya sama gitu-gituan ya. Dan akhirnya pola joksu gitu semua kalau nggak dualisme makna gitu-gitu. Oh. Nah, aku mau bertanya nih kan, Jepara. Heeh. Jangan kayu. Bukan, enggak. Stand up-nya itu seperti apa di Jepara? Komunitas Apakah komunitasnya. Awalnya tuh ini Bang, dari anak-anak Kaskus. Stand up kaskus. Iya, stand up komedi Kaskus. Jadi ada forum Kaskus itu, mereka ketemu di situ, bikin open mic pertama 2012 katanya. 2012. di Jepara itu. Di Jepara. Jadi anggota awalnya tuh anak-anak Kaskus sama anak fans Madrid. Aneh banget emang. Di Komunitas. Jepara. Iya, komunitas fans Madrid di ya. Jepara. Jadi- Karena waktu itu juga di Jakarta juga stand up kaskus lumayan kenceng juga di Jakarta. Iya. Stand up kaskus. 2012, abis itu Suci 2 itu 2000 berapa itu? 2012. 2012. Iya itu. Terus ada si orang anak-anak stand up ini untuk memutuskan untuk ikut audisi ke Jogja. Terus ketemu sama orang-orang Jepara lain di sana yang belum ikut komunitasnya. Yang mau ikut audisi tapi ternyata orang Jepara juga belum ikut. Dan Iya. belum gabung komunitas. Ya, habis itu dari setelah pulang audisi itu balik ke Jepara akhirnya digedein. Bikin open mic yang rutin gitu-gitu. Nah, Akhirnya rutin makin- lah open mic di Jepara. Ya. Akhirnya gede lah itu si iya. fans Madrid itu. Bukan. Fans Madridnya jangan. Stand up komedinya. Oh, stand up Terpisah, komedi. Mas, Ya, terpisah. Nah, kau kan sering nih, berarti terlibat di open mic di Jepara. Seberapa banyak yang bahas kayu? Iya juga Iya ya. kan open mic gitu. Atau ada keresahan. Atau anak-anak komiknya bawa kursi sendiri. Kalau yang tukang kayu ada. Beneran tukang Beneran kayu tukang ya. kayu, iya. Jadi dia Nah, kayak seberapa banyak kan premisnya bisa beririsan tuh. Iya, banyak banget itu. Ada satu komik yang memang pekerjaan utamanya tuh tukang kayu. Dia sering ngeluh-ngeluh gitu tukang. Tume. Apa? Tukang mebel. Bawa payah juga nih. Kan bisa tubel. Kenapa harus tume? Tume. Bisa juga kangme. Tukang kayu. Tukang mebel. Susah kali pun. Udah jelas-jelas Kang Me. Tukang kayu. Emang kosong. Susah kan. Bisa aja Kang Me. Tukang kayu. Jadi ada yang kerjanya tuh tuyul. Tukang kayu. Untuk kamu. Udah nggak ada kemungkinan lagi, udah nggak ada, udah dipakai semua. Ya, jadi ngeluh-ngeluh gitu tukang kayu tuh gajinya
gajinya kecil, bayaran tiap hari Kamis, tiap hari Kamis mandornya hilang gitu-gitu. Dalam hati penonton, lah sama nih gitu. Karena kerjaannya itu juga penonton Bukan yang bukan gitu. kayak Oh iya oh sih. iya. Nah, kan diajarinnya gitu, harus yang semua orang relate dulu. Terus ada satu orang yang kabur dari open mic juga. Dia itu mandornya. Loh, ini aku, ini ngomongin aku. Diceritain. Loh, udah Kamis ya. Oh, karena bayaran tuh tiap Jumat. Tiap Kamis, Jumat libur. Oh, Jumat libur. Iya. Jepara tuh semua Jumat libur. Tukang kayunya, kebanyakan Jumatnya libur. Sabtu Minggu masuk. Sabtu Minggu masuk. Oh, kenapa dipilih Kayak libur Jumat? lah. Kayak libur Jumat. Iya, betul. Iya, kayak libur Islam. Libur Islam tuh kan sebenarnya Jumat. Di Arab Tapi Saudi. ketika Jumat libur Iya. banyak yang Jumatan. Enggak juga. Ya namanya hari libur dipakai istirahat. Itu kan hak dia sendiri. Gimana? Iya. Pribadi masing-masing. Tapi yang ini kejujuran nih, terlalu jujur. Urusan dia. Oh gitu. Stand up-nya banyak yang gitu komunitasnya. Iya, tapi kebanyakan juga kayak keresahan di Jepara apa gitu Ya, lagi iya, maksudnya ikut-ikut. lebih universal lah ya. Lebih universal ya. Iya. Cuman kalau kayu-kayu nggak terlalu ya karena mungkin bagi penonton nggak menarik karena ya kita mau cari hiburan lain nih kerja kita udah di kayu. Kenapa bahasnya kayu? Pernah sampai ada yang tersinggung nggak Eh, di sana tuh? kalau yang kayak ngapain sih Mas gitu-gitu masih banyak diceletukin di heckling gitu masih banyak. Oh iya. Iya. Ngapain sih Mas tuh karena ngomong bahan materinya atau? Ya ngerasa keganggu aja di kafenya gitu. Oh. Ya kan Iya. kafenya kafe keluarga gitu, Bang. Oh, bukan orang-orang belum tentu tahu itu ada acara open mic. Betul ya. Oh bukan kafe-kafe anak muda. Nah, itu ya betul. Jadi kayak ketika kita tanya ke penonton gitu, "Bapak dari mana? Ngapain sih Mas?" gitu-gitu. Jadi kayak enggak Yang datang tuh keluarga-keluarga. Betul, iya. Dan itulah yang bikin kau kenapa bikin tebak-tebakan. Betul, biar ada interaksi. Oh interaksinya melalui tebak-tebakan aja. Ini iya. kayaknya jalur paling aman. Balik maman. Tapi Jadi dari mana itu soal tebak-tebakan? Karena menurutku tebak-tebakannya dia tuh beda gitu. Maksudnya nggak yang biasa kita denger gitu. Iya. dari materi one-lineran aja, tapi ku ubah formatnya jadi pertanyaan dan jawaban. Jadi misal kayak Misal materi awalnya kayak gimana, terus diubah jadi Yang tebak-tebakan putih. gimana? misal materi awalnya, polisi tuh sering banget pakai kacamata hitam. Karena dia tiap hari menerima banyak keterangan. Habis aku ubah. One-liner gitu. Ya, aku ubah. Kenapa polisi sering pakai kacamata hitam? Ya, jadi karena tiap hari menerima banyak keterangan. Iya. Oh gitu ya. Kenapa? Karena penonton itu makanya kau butuh interaksi. Tapi kan udah jelas bahwa interaksi itu kadang-kadang Belum tidak tentu worth. ditanggapin Iya. ya. Kalau interaksinya secara umum kayak ayo penonton aku mau main tebak-tebakan nih. Jadi meskipun mereka nggak di-mention mereka akan kedengeran, tapi kalau udah kedengeran dan tertarik ya udah aku hajar materi habis itu. Oh, Jadi buat kayak atensinya ngambil aja. atensi ya. Atensi doang. Gautama, sense atau feeling kau untuk bikin tebak-tebakan, format-format jokes one-liner di rumah jadi itu datangnya dari mana? Ngulik sendiri kah atau ada orang yang menginfluence kau nih gitu? Kalau aku masuk stand up pertama influence-ku Ifrimawan. Primawan. Iya, nonton Suci 5 terus sampai kayaknya masuk nih aku. Makanya Jokes one-liner. dia. Iya. Jadi dualisme makna. Betul ya. Abis itu baru yang bener-bener kayaknya main di situ terus tuh ketika ikut lombanya Bang Radit bikin istri ketawa. Ya, yang pandemi ya. Pandemi ya. Abis itu aku Yang yaudah. video online ya Mas ya? Ya online. Ya. Aku bikin parade jokes bapak-bapak aja. Jadi isinya one liner tapi aku ubah jadi tebak-tebakan. Kadang di situ aku main tebak gambar juga, plesetan gambar-gambar gitu. Jadi abis itu ya udahlah aku branding bapak Fani itu. Bapak-bapak Fani itu ya. Bapak-bapak Dan Fani. works ya di LKS kau Juara 2 juga. juara 2 kan ya. Iya. Oh, yang LKS sebelum Suci 1X ya, Iya, yang sebelum Suci Suci 10. X ya. Iya kan ada LKS dulu juara 2 ya. Juara satu siapa waktu itu? Budi ya? Budi Oh, Budi. Samarinda. Ikut juga kan Suci Ikut. Suci X? Ya kan juara Si 2. Budi, iya. Budinya? Budi juara 1. Budinya? Budi 7 besar, 7 besar. Tujuh besar. Iya betul. Karena yang final LKS otomatis masuk Suci X ya. Golden Oh Golden. masih pre-show. Kalau yang juara yang otomatis masuk. Yang Oh, Budi yang otomatis berarti. Aku masih pre-show. Karena waktu dia muncul di Jakarta tuh kayak kita tertarik sama Jeparanya,
tertarik sama model mainnya kan. Iya. Model tebak-tebakannya tuh kayak beda gitu. Dan waktu itu kan jadi sempat keramaian juga kan. Iya. Karena perdebatan di antara jurinya kan. Iya, pada waktu itu. Iya. Kenapa ketawa? Aku deg-degan loh. Kenapa deg-degan? Enggak, yang aku ini ya kenapa dikomplain gitu, bebas-bebas aja kan gitu. Tapi kan namanya juri punya Kan Anda teman dekatnya. Loh, produser kami. Iya. Kami mau menyerang kau ini. Kau tahu, Kau pikir kami belain kau? kau diundang di sini. Ini udah kami obrolin pas kami syuting film. Iya. Oh gitu. Ini Gautama, kita undang, di situ kita sikat. Di luar itu udah ada tentara RRC. Sekarang kau mau motifnya dipukul di mana lah? Tapi Gautama, berangkat dari kejadian itulah waktu itu dengan ada perdebatan juri ya. Emang seberapa ngaruhnya di kau? Maksudnya jadi down kah atau jadi apa? Aku salah ya? Apa gimana? Iya, jadi ragu mau gimana nih Kedepannya ya. abis ini mau main gimana lagi gitu, jadi ragu. Iya, Jadi ketika hampir 2 atau 3 show itu abu-abu aja main. Jadi ada mau masukin tapi kayak ragu. Kenapa Kalau mau ngilangin juga Kenapa ragu. jadi mundur? Kenapa nggak? Ya udah ini aku suka nggak suka ya terima. Kalau nggak suka ya udah nggak usah gitu. Kenapa nggak ada pikiran itu atau kenapa bisa sampai pada akhirnya ya udah cuek ah gitu? Banyak pertimbangan Karena wong cowok. ya Anak daerah mungkin. nggak enakan. Habis itu Iya. pernah diajak main series juga sama choirsnya, itunya yang bikin paling nggak enak. Dan gimana nanti nggak Tapi diajak kau minta lagi maaf. gimana? Tapi kau emang minta nggak maaf diajak. setelah itu? Hah? Setelah itu minta maaf? Minta maaf ada lewat chat tapi. Iya. Tapi kan Cat memang warna apa? Anggora sih. Gak usah lah. Anggora kan gak warna. Kucing, tebak-tebakan nih adiknya, Bos. Bos, dualisme mana nih? susah, nggak tahu. Diambilnya ini dari homofon sama tulisannya. Beda penyebutannya. Susah. Cat dengan cat. Mertuamu nggak pernah ngejok sih. Tiap hari aku denger orang Mertua aku ngejok gak pernah bikin misop ya. Gautama kan kalau nggak salah sudah berkeluarga juga ya. Udah. Itu di momen kapan? Stand up tuh udah berkeluarga? Stand up masih pacaran. Oh, stand up masih 2015 pacaran? ya, abis itu 2018 baru nikah. Oh. Habis suci 8. Iya. Iya. Kenapa suci 8? Kan dia. Aku. Ya nggak ada urusan Gak ada ya. Habis aku selesai. Dia juga nggak butuh tahu kok juara berapa, kok keluar ke berapa, baru dia nikah, nggak ada. Itu ada ngaruh-ngaruhnya setelah stand up nggak keinginan untuk menikah itu? Apa karena memang udah rencana dari awal aja mau menikah tahun 2018? Udah rencana emang. Oh. Tapi aku sempat ini dulu waktu mau nikah itu aku suca bohong ya. Suca bohong. Suca 3 kayaknya. Suca 3 itu siapa? Saya. Nah, pas Suca 3 kenapa? Aku dapat kartu kesempatan. Oh iya, di Eh, Surabaya. Di Surabaya. Ya. Tapi nggak diambil. Aku nunggu callingan nih. Oh, tanda tangan. Oh, kartu kesempatan isinya bebas penjara 2 kali. Monopoli itu monopoli. Itu untukmu. Itu monopoli guys. Dari Oki itu jokesnya dari. Itu untukmu anjing. Ya untukmu Tapi bukan dari Monopoli, itu buat dia. Iya. Kok buat aku? Dia maunya begitu, punya kartu kesempatan bebas penjara. Wah, kalau itu betul. Semena-mena kali kan nanti itu ya hidup. Semena-mena. Terus dalam Surabaya nggak ditelepon. Nggak ditelepon karena waktu itu mepet berapa bulan lagi mau nikah. Oh jadi kok kalau Agak iya kalau aku Kalau kepilih pun kau ragu mau ngambil atau enggak. Tapi kau terpilih nggak? enggak akhirnya. Nah, berarti bukan soal menikah. Soal nggak kepilih. Soal nggak Iya kepilih. benar. Suca 3 tuh itu angkatan Bintang Emon, Marcel, aku, Karin. Ebel tuh enggak, Ebel 4. Aku Ebel 4 berarti. Oh, Iya. 4. Ebel berarti. Iya. Nah, kan menikah. Terus tetap bekerja di percetakan. Betul. Habis itu masuk Stand- LKS, stand up. Iya, masuk Suci. Gimana meyakinkan diri, oke ini stand up nih kayaknya akan Jalan menjadi full jalan time. utama. Terus pindah sekeluarga sekarang kan? Ya pindah ke Jakarta. Kau keluar dari percetakan tahun berapa? 2020-an. Selesai Suci? Enggak dong. Belum. Sebelum Suci udah keluar. Bisa Bisa selesai suci. Oh, Selesai Suci X. Sebelum suci. Sebelum Suci. LKS masih.
LKS sudah enggak. Oh, udah enggak. Oh, begitu pokoknya ada kesempatan ke TV dan harus stay di TV, nggak bisa lagi sambil kerja ya? Sebelum itu udah ini ikut orang di YouTube di Jepara, ikut bikin YouTube di Jepara. Oh, jadi timnya. Iya, jadi talent komedi gitu aja. Jadi di situ akhirnya aku bisa fokus stand up. Habis itu ada kesempatan di Bang Radit, LKS, habis itu baru Suci. Oh, jadi itu tuh kayak Bang Radit juara ya? Enggak, Oh, nggak dapat. enggak dapat. LKS tapi juara. LKS juara 2, Dapat berapa? Suci juara LKS? 2. dapat berapa dianya kemarin? Suci Suka kali nanya ekonomi orang. Iya, kan pasti dikasih Penasaran tahu. dong. LKS 10 juta kan? LKS 10 juta ya? Juara waktu 2 itu? 10 juta. Juara 2. Oke. Suci juara 2 35. 35 35 sama apa? Sama motor. Enggak, sama voucher treatment. Oh, voucher treatment ya kulit ya. Pakai nggak itu? Kepake lah sayang Bang, kepake aja. jadi ini Merah-merah hasil- muka aku. Di laser lah. Kurnia Mega terus. Ya, hijau-hijau. Bukannya Markus ya yang di laser? Ya semua di laser. Iya, Cuma di juga. laser. Oh, jadi itu memutuskan untuk betul-betul berhenti dari percetakan, kau fokus stand up. Nah, ini sih sebenarnya yang kusalutkan. Begitu selesai Suci, dia sempat tinggal di sini sendiri. Ya. Terus sekarang Istri di Jepara. di Jepara Iya. masih. Terus sekarang memutuskan untuk membawa semua keluarganya ke Jakarta. Istri aja kan? Nggak Anaknya lah. Istri sama anak. Oh iya, maksudku semua keluarga ini kesannya bapaknya, ibu, adik, mertua. Dia kan udah punya keluarga, ya keluarga dia aja yang diurusin. Itu udah keluarga lain. Kalau mama bapak itu namanya keluarga besar. Iya, Ini keluarganya aja memutuskan untuk membawa keluarga di sini. Terus Apa yang bikin yakin dan berani gitu? Karena rezekinya di sini Bang kebanyakan. Dapat sudah yakin kok ada rezeki di sini ya? Iya. Aku sempat Suci itu aku dalam hati niat ya udah libur dulu dari stand up gitulah seminggu. Jadi pengen refresh sama keluarga, jalan-jalan gitu di Jepara, niatku liburan gitu. Tapi tetap ada harapan kayak masa nggak ada sih yang kayak ngasih kerjaan di Jepara. Ternyata dikasih liburan beneran Bang. Libur, bener-bener libur gitu. Terus kok pada akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta sendiri dulu? Iya sendiri dulu, sambil nyari-nyari rumah kontrakan. Apa bilang sama istri waktu itu? Ya, kau tahu sendiri kan di Jepara aku nggak ngapa-ngapain, mainan burung gitu-gitu. Mainan burung. Kau mainin burungmu sendiri? Enggak. Enggak lah, burung inilah. Kalau burung dia istrinya itu. Jokes orang baru nikah. Jokes orang baru nikah. Jokesnya gitu. Jokes pengantin baru. Jokes pengantin baru. Nongkrong bapak-bapak baru nongkrong. Nggak usah kau tengok-tengok ke sini kan. Ah, ini jokes bapak-bapak baru ini ya. Ini baru nikah. Oh dia kan gini, kalau aku gini. Ayo sini Iya. gitu. Akhirnya berapa bulan kau di sini baru kau bawa istrimu? Iya. Berapa bulan? 3 atau 4 bulan cuman. Sekitar 4 bulan kau rasa kayaknya ada jalanku di Jakarta ini. Kalau Iya. sekadar hidup aja kayaknya cukup nih. Makanya Iya. kau beranikan diri. Istri dari awal waktu disuruh ke Jakarta ikut udah setuju apa? Ada butuh penolakan. diyakinkan gitu? Dia pokoknya pengen lingkungannya yang bener-bener ini aja dulu buat dia nyaman. Oh, makanya Iya, nyari di Menteng kontrakan. Tebet. Di Tebet. Wah, shit, gak ada otaknya. Kan harus nyaman. Memang, tapi kan gak di situ juga. Banyak yang nyaman. di Menteng Di Menteng juga banyak. Nyaman. Menteng Pulau nyaman, Iya. Menteng atas nyaman. Nyaman. Iya, Kau Menteng coba Ki. Kau coba ada emperan kau duduk di situ seminggu enak nyaman. Ditangkep lah aku tahu. Kok udah pernah nyoba itu? Abang sekarang tinggal di Tebet. Di kontrakan apa di apartemen? Kontrakan. Nah, kalau apartemen tuh dia bener-bener nggak nyaman mau ya? ya. Oh, bener-bener nggak Terlalu mau. kontras ya sama iya. di Iya, Jepara. kalau di Jepara banyak tegur sapa sama tetangga gitu kan dia kayaknya nggak bisa. Ini di Jakarta. kontrakan kan belum tentu tegur sapa juga. Ada tapi akhirnya Kanan punya kirinya. teman juga Oh, ya. punya punya teman. Iya, Gampang berbaur berarti istrimu. Lumayan lah. Sekarang udah sekolah juga anakku jadi punya teman sesama mama-mama. Anakmu udah gitu. SD? Enggak, TK. kelas 4. TK. Kelas 4. 4 tahun, 4 tahun. SD tapi kelas 4 tahun. SMP nggak ada kelas 4, SMA nggak ada kelas 4. Anakmu udah SD? Belum. Kelas 4 katanya. Kayak mana nyambung gimana? TKA berarti TKA. Iya. Oh gitu. Jadi Jadi dekat sini juga tapi ada dekat-dekat teman. Tebet. Dia dekat rumah. Iya. Nah dan ini Gautama, kalau nggak salah kau ada apa ya cerita mengenai cat rambut.
cat rambut itu melambangkan pencapaian Orang Jepara. Oh, makanya bukan pencapaian dia. Enggak bang, ini kukira karena dia Jepara cat rambut warna kayu. Lihat warna kayu. Kenapa apa lah? Apa cat rambut? ini kalau aku ada ini Achievement. bukan ke spesial show pertamaku aku ngecat rambut. Kemarin stand up fest aku ngecat rambut kayak bersyukur aja gitu. Oh, achievement tertentu. Iya, caraku buat menghargai event ini nih. Aku pengen Dengan tampil ngerusak juga. rambut sendiri Iya, gitu ya. kebetulan pakai pelitur sih. Makanya kilat ya. Gilat dia. Berarti ini kalau habis dari sini cat rambut nggak? Oh berarti biasa aja. Bukan pencapaian. Bukan pencapaian, karena dia nggak cat rambut. Ngapain sih diundang sama orang-orang Batak kayak gini? Udah gitu produsernya Ernest lagi. Tapi tadi kalau ngomongin Ketua Boris ngitung-ngitungin hasil show-nya, Gautama ini lagi punya show juga. Iya, muchas gracias. Itu Matias Mucus. Muchas gracias. Itu bahasa Spanyol Bahasa dong. Spanyol, artinya terima kasih. Thank you so much. Thank you so Ya, much. Ya. muchas Apa? gracias. Kenapa memilih nama itu? Awal kan aku lempar poster Februari bang, udah lama banget. Tahun ini. Tahun ini ya. Oke. Aku pengenku bikin show yang isinya garis besar tuh rasa syukurku aja gitu. Atas udah selesai kompetisi, sekarang udah bisa bawa orang keluarga ke Jakarta, itu menurutku udah Pencapaian lah Iya, ya, pencapaian bersyukur. aja. Ya, perubahan besar dalam hidup lah ya. udah ya. Terus aku pengen bikin show itu garis besar bersyukur, makanya aku kasih nama Muchas Gracias. Terus juga karena aku kalau di ini sebenarnya alasan goblok sih. Karena di Instagram kalau aku nge-repost story, sering ku kasih stiker Muchas Gracias gitu aja. Jadi udah lengket sama mu lah, iya, Muchas Gracias. Ini aja lah udah bikin judul show-nya gitu. Betul. Kebetulan artinya terima kasih. Iya. Sangat menggambarkan Jepara. Itu mulai kapan show-nya? Iya. Harusnya nak matur nuwun aja kali ya. Matur nuwun. Karena aku pengen ada yang nonton orang Spanyol juga, Bang. Semoga sih. Semoga. Siapa? Nah, oke. Di Salatiga kemarin. Investor-investor. Iya. Oh iya, investor Jepara itu ya. Betul ya. Kan kau pengen ada orang Spanyol juga yang nonton. Ah. Peluangnya ada di kota-kota besar, terus yang ada Mungkin kedubes, Bali ada kali kedubes ya. Spanyol, Bali apa gitu. Itu memungkinkan terus. Kalau boleh tahu? Apa kota turmu ini? Iya, kemana aja ini? Berapa kota? 6. Nah, kota. oke. Kita lihat mana yang berpotensi ada orang Spanyol. Oke, yang pertama. Yang pertama. Salatiga. Salatiga. Jangan dilanjut dulu. Salah tiga isinya Sadana Agung sama Gading Martin. Sama itu ada sekarang yang lagi yang cewek, Andrea. Oke, nggak ada ya Spanyol ya. Nggak ada. Setelah salah tiga apa? Batang. Batang. Persiban Batang. Ini Batang kalau tim bola- Kudus. Bukan, Bukan. Batang. Jawa Tengah. Batang Jawa Tengah. Dekat Pemalang, Dekat Pemalang, Iya. betul. Nuri ya. Jangankan orang Spanyol ya, orang Batak pun belum tentu ada di sana. Iya. Batang. Di Batak. Terus Nextnya. Tulungagung. Tulungagung. Ini udah jelas-jelas ini kota minta tolong ini kan. Minta tolong sama Agung. Habis Tulungagung. Tegal. Nggak ada Spanyol. Adnan ada di situ. Adnan tuh di Jakarta tuh. Kamu di Jakarta. Tapi ada Spanyol logat ngapak ada kan. Tegal. Muchas gracias. Mungkin dua kota terakhir nih. Tranquilo amigo. Tranquilo amigo. Pak Amos. Karo apa Mas? Itu langsung jawab. Ini tadi yang diomongin bahasa Spanyol, tapi logat. Suka kali bubarin tongkrongan emang. Lah enggak jawabannya. Kau ngomong gitu, ku jawab gitu. Oke, berarti terus dua kota lagi. Tuban. Tuban tuh yang dekat Surabaya ya? Iya. Iya. Oke. Motor Tuban roda 2. Tuban. Dua ban. Dua bannya. Terakhir Kota terakhirnya Jepara. Jepara ada. Di Jepara lah yang berpotensi ada orang Spanyol. itu tadi investor. Yang itu kan Itu nggak nonton paling selewat kan nanya meja kan. Enggak dia kira, saya kira lagi ada pameran workshop gitu. Iya. Muchas gracias. Gracias. 6 kota ini. Kenapa memilih 6 kota ini sih? Iya, Terutama kenapa? maksudnya kalau anak-anak stand up yang lain kan adalah yang Kota Bandung lah, Jogja. Bandung. Kalau Jepara bisa dimengerti. Jepara. Ya. Karena kota- Finalnya di iya. kota Jepara bisa dimengerti. Kenapa nggak nyoba ke Surabaya, ke Bandung gitu? pengen jalan-jalan ke situ yang pertama. Habis itu Belum kenapa sih? Kenapa emang? Belum pernah kau ke Salatiga sebelumnya?
Pernah cuman open mic aja. Open mic. Jalan-jalan. Ke Batang belum pernah memang. Batang pernah lomba stand up. Ke Tulungagung belum pernah. Tulungagung mah pernah. Tegal besanan doang. Ketuban. Ketuban pecah. Closing langsung. Oh, dapat. Nah, sebelum closing dulu 6 kota ini tiketnya sudah dijual Sudah di di tip-tip. Oh, bisa beli di tip-tip. Ya. Udah jalan berapa kota kok berarti? 2, Salatiga sama Batang. Oh, Masih ada Tulungagung, Tegal, Tuban, dan Jepara. Itu setiap Sabtu ya? Sabtu ya. Setiap hari Sabtu. Finalnya Jepara tanggal berapa? 18 November. 18 November. Tentang apa? Berarti banyakan tentang apa nih stand up-nya? Rasa syukur tadi. Iya, garis besarnya Tebak-tebakan gitu masih. tebak-tebakan masih. Tebak-tebakan tentang rasa syukur ada? Ada dong. Takut dia. Karena tebak-tebakan itu kau tulis atau bisa langsung dapat di panggung? Biasanya punya ini dulu, tabungan kosakatanya dulu. Ya, tabung kan itu asalnya one liner. Iya. Gua jadi tebak-tebakan. Ada potensial kata-kata potensial, habis itu tinggal nyari setupnya. Nah, kalau kayak di sini ada nggak yang berpotensi jadi tebak-tebakan? Langsung ditodong. Jangan ditodong. Padahal biar dia macu, Mas. Padahal dia stand up juga. Dia kesel kalau ditodong, nodong-nodongin orang. Berarti kok ada kemungkinan bikin buku tebak-tebakan itu Gautama? 1001 tebak-tebakan Jepara. Ada, aku bikin di show ini. Nggak perlu pakai Jeparanya. Ya kan biasanya ala Eropa, ala mana? Bikin di show ini maksudnya? Bikin. Aku udah 2 kota. Kan sebelum jalan show aku bikin open mic-nya juga di Jakarta. Iya. Yang full set gitu. Jadi udah 3 kali aku bawain setku ini. Jadi di tengah-tengah aku ada lelang buku. Lelang. Aku bikin buku tebak-tebakan, ku lelang. Bikinnya itu dicetak apa? Iya dicetak, satu doang. Jadi nanti ku bawa tiap kota siapa yang mau bayarin sampai di Jepara nanti siapa yang paling besar bidnya nanti dapat buku. Dilelang. Sampai saat ini harganya udah berapa? 400. Buku itu. Karena satu buku ini dibawa kota ini. Ini di kota. Iya, jadi buat di jadi kota Batang nih harga berarti di kota terakhirnya Batang 400.000. 400 terakhir. Iya. Di kota Batang. Nanti di Tulungagung kau bukanya 400. Iya, Berarti yang bisa ngebit, yang bisa menawar hanya yang datang show. betul. Online nggak bisa. Nggak bisa. Itu ada berapa banyak tebak-tebakannya dalam satu buku itu? Banyak puluhan, hampir 100 mungkin. Aku ambil, aku beli. Aku cetak banyak. Jangan dibajak, Bang. Oh iya. Itu bisa kalau kita mau atau ada pasukan bermarga yang di Tuban, ada yang di Tulungagung. Banyak banget sih emang. Ya, itu di Jepara mau beli tiketnya di mana? Tip-tip tadi. Tip-tip. Tip-tip per tanggal berapa udah habis Udah semua bisa. atau masih bisa? Masih bisa, Bang. Untuk 4 kota ini masih ada semua. Ya, Oke. Keywordnya apa nyari di tip-tipnya? Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Dari Gautama Sindu. Tapi ini tadi belum ditanyain juga. Kok punya kawan Batak nggak? Tinggal di Jepara dari kecil kan? Heeh. Atau kenalan Batak. Bonar pertama, teman Batak. Bonar ini, mana lu? Iya, benar mana di Suci. Di Teman Batak. kon-kon SD apa gitu nggak ada ya? Jarang lah di. Iya, jarang ada yang Nggak merangkul. ada, nggak ada gitu. Guru-guru Minang ada. Minang. Iya, orang Padang, orang Batak nggak ada. Nggak ada. nggak punya. Ingat nggak ada kawan yang bermarga gitu, ada marganya namanya. Caniago berarti. Orang Minang ada. Ya Caniago tuh bukan ini ya. Itu Sandiago tuh Caniago ada. adik kelas. Tuh bener. Iya, adik kelas. Robert Dapis nggak namanya? Robert David Sandiago. Itu Dono yang ketangkep. Ada yang bermarga orang Depok tapi Siapa? Marganda. Tebak-tebakan. Orang Batak dari Depok. Marganda. Bonar berarti kawan Batakmu pertama? Iya, baru Bonar. Ya, ketemu LKS ya? Atau Suci malah? Oh, kalau LKS berarti si Joel. Stang Mio. Bakugan. Apa? Ketemunya sama Joel lagi ya? Joel. Aku mau nanya first impressionmu tentang orang Batak jadi agak aneh ya. Iya. Joel sama Jackson Pasaribu itu. Oh, orang Pekanbaru ya Jackson ya? Iya, itu berantem mulu dia di Iya, hotel iya. tuh. Tapi Joel gimana sama Jackson? Iya. first impressionmu sama orang Batak, orang Sumatera Utara kayak gitu kan? Melihat Joel sama Jackson beribut gitu. Kayaknya memang berprinsip gitulah.
Jadi mereka kalau punya argumen tuh kuat, gak mau kalah, gak mau kalah. Jadi yang sama ini si Joel sama Jackson berantem mulu gara-gara cuman kopi ketendang apa gitu-gitu. Siapa yang salah ini gitu-gitu? Iya. Emang gitu kalau ada dua orang Batak bersatu tuh argumen beradu terus. Makanya ini Joel sama si Jackson dari ibu ini Kemana nih? nggak sama lagi kan? Iya, si nggak Joel. sama lagi. Iya, Joel sama Jackson. Masih sama, masih komunikasi, Iya, tapi terpisah. Ya iya. Satu kan di Pekanbaru, Joel di Medan. Iya. Iya kan? Yang satu di mana? Hah? Satu di Medan. Satu di Pekanbaru. Baru, ya. Terpisah Terima jarak. kasih banyak ya. Kok terima kasih? Mana pertanyaan? Oh iya. Udah lama, Saking lu lamanya nggak syuting. Enggak, ini pertanyaan yang mungkin di semua talk show cuman ada di sini. Kayak nama virus karena dia ngomongnya Toksu. Jepang. Tokyo. Dari Jepara. Wis. Hidup sebagai anak yang introvert. Sebenarnya aku pengen baca tulisan Kang Maman, itu bagus yang kata-kata Nggak awal. usah, yang ceweknya dia kan. Nggak usah. Kata-kata awalnya tuh. Nggak Masa usah ada kata-kata awal tuh ada yang nyeletuk di belakang. Oh gitu. Ada yang Nggak, maksudnya dari Jepara. Sekarang udah di Jakarta mencoba karir stand up. Terus ku tengok tuh kok orangnya aku kan lumayan memperhatikan kau ya. Kok orangnya kadang nggak enakan, tapi kadang berprinsip juga. Wong cowok. Iya, kadang berani juga ngambil keputusan gitu, bahwa istri dan anak di Jakarta tuh bukan keputusan sesuatu kecil. yang gampang gitu. Apalagi dengan kondisi setelah pandemi kemarin gitu-gitu kan. Sebenarnya minyak kayu putih tuh kayu apa ya? Tapi kok pernah lihat kayu putih itu? Kayu putih pinus berarti. Kacang. Pilus. Nggak, sebenarnya terutama apa prinsip yang kau pegang sampai kau berani memutuskan cabut dari Jepara for good untuk tinggal di sini, Keluar dari kerjaan. keluar dari kerjaan jadi stand up komedian gitu. Prinsipnya apa nih dari dulu sampai Ngelawan sekarang yang kau pegang? Ernest. Prinsip hidup. Bukan ngelawan Mas. Langsung dipegang tak? Bukan lawan Ernest. Emang bukan lah. Tahunya itu. Apa Gautama yang kau pegang deh? Jadi waktu sebelum nikah ini aku udah ternyata prinsip ini harus aku pegang terus. Kalau kita berbuat baik, pasti ada jalan. Oh, Kalau kita niatnya baik, pasti yang baik datang ke kita. ya pasti dibukain jalan sama Gusti Allah. Ya. Jadi aku sebenarnya ke Jakarta juga sporadis aja, nggak ada kayak yang Nggak planning betul detail gitu ya. tahun ini harus ini, tahun ini enggak, ya pokoknya kalau niatku baik cari rezeki buat keluargaku yang di sini sama yang di Jepara kan masih sering kirim-kirimin, pasti dikasih rezeki. Dan sampai saat ini rezeki itu ada aja. Ya, pasti ada aja jalan. Kalau niatnya baik, Muchas gracias. Muchas gracias Gautama. Sama-sama. Sudah datang ke Agak Lain. Gracias, Sir. Denada, muchas gracias, balasnya Denada. Denada. Denada Artis yang balas. artinya sama-sama. Muchas gracias Denada. Rizky Ridho nggak bisa balas. Ya, Ada anaknya 4 tahun. ya. Nanti TK. bakal di sekolahin JGL sampai SMA. Tapi anakku kok yang sekolah ini. Jadi nanti Gautama kita ada Buat siapa nama-nama Siva? Siva. Siva. Nanti ada jajan untuk Siva. Oh, Siva tuh lumayan gokil tuh. Stand up fest 3 hari. Kemarin Pesta Pora datang ya. Oh iya. Iya, dibawa-bawa terus sama orang ini si Siva. Ya karena kalau nggak dibawa susah. Nggak ada yang jaga juga. Dia di rumah sekarang kalau ngelamun tiba-tiba kipas angin. Kenanya Opa. Iya. Ya Allah. Fansnya Opa. Apa sih nama fans? Congkoy Mania. Congkoy Mania. Iya. Ya. Dan buat Muchas teman gracias. bermarga itu tadi ada show-nya dia dari Gautama. Sindu Muchas Gracias. Bisa dibeli tiketnya di Tip-tip. Tip-Tip. Khusus Masih ada sisa apalagi berapa? teman-teman pasukan bermarga di Tulung Agung, Tegal, Tuban, dan Jepara. Kalian Pasti bisa banyak banget itu kan. Sama kalau nonton siapkan uang kalian karena ada Itu Agak Lain. Bukan. Ada beat buku. Ada buku, Tapi tapi itu Agak Lain ada nggak? Ada. Kan tadi awal udah kita omongin Ya itu udah udah. kita Semoga bisa inilah mengimbangi lelang kita kaos itu. Ya. Kalau kami pernah bikin Lelang acara kaos. ada lelang kaos, 4,5 juta satu kaos.
Semoga 400 ini naik Bisa terus, jadi, naik terus, ya. naik terus. Bisa jadi 600. Lebih lah. Gracias Poha. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Apa, Poha? Ade abang. Ade abang. Abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?